Saudara para wakil rakyat, baik di DPR Pusat maupun di DPRD DKI Jakarta tampaknya mulai mendorong permasalahan banjir di Jakarta dan sekitarnya untuk dibahas dalam bentuk panitia khusus atau pansus DPR untuk mencari solusi penanganan banjir yang lebih menyeluruh. Sudah sejauh mana kemudian usulan membentuk pansus ini berjalan dan apa yang kemudian diharapkan dari pansus ini nantinya? Kami segera membahasnya. Hadir di studio Ketua Fraksi PDI Perjuangan untuk DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, lalu ada Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN, kemudian hadir juga analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi, Mbak Zita, Mas Gembong. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keprihatinan kita tentu untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya, banjirnya ini memang dalam kurun waktu Januari, Februari ini mungkin ada 3 atau 4 kali yang besar-besar, mungkin 3 kali dalam hitungan kami di media. Ini kemudian membentuk pansus menjadi salah satu upaya untuk kali ini menyeluruh. Betul. Mas Gembong dulu, kemudian ke Mbak Zita. Betul. Yang pertama, atas nama fraksi PD Perjuangan mengapresiasi langkah yang diputuskan oleh pimpinan Dewan, Wabil khusus Bu Zita, yang kemarin sudah memimpin rapat pembentukan pansus banjir. Ya tujuan yang mau kita capai adalah bagaimana kita mampu mencari solusi, mampu membedah persoalan kaitan dengan banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Sehingga kita harapkan ini kita bisa selesaikan secara komprehensif, secara menyeluruh antara pusat dan daerah dan lain sebagainya. Itu yang mau kita bedah. Ya, ya, Mbak Zita, ini koreksi kami juga, karena saya berpikir ini masih wacana, belum dibentuk pansusnya. Tapi ternyata sebetulnya sudah akan. Jadi memang jelasnya seperti apa? Di awal tahun, ketika awal tahun kita banjir kan memang sudah ada wacana pansus. Betul. Nah memang ini kan masih menjadi perdebatan yang cukup hangat di DPRD, karena kita kan di situ ada 9 fraksi, ada yang pro, kontra dan sebagainya. Banyak juga yang masih menilai, kayaknya belum urgensinya, karena kan ini kan cuaca dan sebagainya. Lalu waktu berjalan dan sampai hari ini sudah mungkin 4-5 kali, ada yang bilang sampai 6 kali kita mengalami banjir di Jakarta. Betul. Nah kami di DPRD tentu sebagai legislatif, sebagai yang nanti melakukan pengawasan, penganggaran dan juga legislasi punya andil yang penting di dalam sini. Kami melihat adanya urgensi. Jadi ketika kemarin dilempar isunya di Bamus, Badan Musyawarah, kebetulan saya yang memimpin di situ, lalu saya cukup kaget juga ketika kita lempar ke floor, semuanya sepakat gitu. Sepakat mengenai isu banjir ini. Semua fraksi, Mbak Zita? Semua fraksi. Kan ya di Bamus itu kan tentu kita nggak bisa mulai. Saya sempat mendengar Demokrat masih melihat ini akan politis atau tidak begitu. PKS juga belum. Semuanya pasti masih melihat bagaimana. Tapi saya yakin dan kita tekankan juga kemarin di rapat kemarin, pastikan pansus ini betul-betul objektif. Kan judulnya pansus banjir, bukan pansus untuk Anies Baswedan. Jadi judulnya aja pansus banjir untuk secara objektif mencari solusi khususnya nanti di APBDP dan juga APBD 2021. Ya, apa sih yang kemudian bisa menjamin bahwa ini betul-betul pansus banjir, Mas Gembong? Sehingga kemudian orang nggak lagi khawatir bahwa ini politis terhadap sosok seorang gubernur atau siapa. Apa yang kemudian bisa menjamin itu? Ya, yang menjamin adalah objektivitas di seluruh anggota. Makanya awal selalu kita sampaikan buat teman-teman. Awal ini inisiatornya kan Partai Golkar, yang dimotori oleh Pak Baco ya. Pak Baco, biarnya mendapatkan respon positif dari semua fraksi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan memagari. Kita pagari, kita fokus pada persoalan banjir. Di luar itu nggak usah kita bahas. Ketika ada komitmen dan kesepakatan itu, insya Allah nggak perlu khawatir Pak, partai-partai pengusung Pak Anies seperti PKS dan Gerindra nggak perlu khawatir, karena kita akan memagari ini. Kita fokus saja lah. Rakyat Jakarta juga ingin melihat bahwa ada keseriusan dari anggota DPRD untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan banjir yang notabene kalau kita lihat ini hubungan antara pusat dan daerahnya kan kayak semacam semacam benang yang terputus. Dan ini kan akan itu kita juga cari, terjadi ya. Kita cari kenapa sih ini terjadi seperti ini? Pusat dan daerah. Itu loh. Karena perlu diingat bahwa sesuai ketentuan undang-undang, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karena dia wakil pemerintah pusat di daerah, maka harus ada sinergisitas antara program pusat dan daerah. Ini yang mau kita cobalah nanti kita diskusikan bersama-sama. Itu salah satu yang jadi fokus ya. Betul. Mbak Zita sedikit, Gerindra sebagai salah satu partai pendukung Pak Gubernur sekarang, salah satu yang kemudian paling awal juga setuju untuk mengatasi masalah banjir begitu. Dan apa yang kemudian menjadi batas-batas
Sehingga ini beberapa anggota fraksi di DPRD mengatakan ini bukan untuk mengganggu Bapak Gubernur, justru kami ingin membantu. Bagaimana itu kemudian bisa terjadi? Sebenarnya kalau kita untuk menjamin 100% tentunya sulit ya, karena pertama DPRD adalah institusi politik. Di dalamnya ya anggota-anggota politik semua. Nah, tapi bagaimana kita memastikan itu tentunya tadi dengan perwakilan. Kita menghimbau kemarin di rapat Bamus, tolong kirimkan wakil-wakil terbaik dari masing-masing fraksi yang mewakili aspirasi di masing-masing fraksi. Jadi ya tadi kita kembalikan lagi ke fraksi masing-masing. Misalnya fraksi Gerindra atau PKS punya angle melihat banjir yang berbeda. Lalu dengan PAN, dengan PDI ya kirimkan wakil-wakil yang bisa mewakilkan nanti di pansus tersebut. Iya. Sehingga betul-betul menjadi objektif, menjadi solusi untuk warga Jakarta. Karena sekali lagi, banjir ini udah bukan mengenai si A, si B, si C. Ini udah mulai dari yang mobilnya mewah sampai angkot kena banjir. Yang tinggal di apartemen sampai tinggal di tempat kumuh kena semua gitu. Ya, setuju. Mas Adi, Anda bisa melihat ini jauh dari politis dan kemudian apa yang bisa dilakukan agar ini benar-benar menangani masalah banjir. Jangan ke politis begitu. Ya tentu saja pansus ini memang instrumen politik, Mas. Ya, itu nggak bisa dihindari. Tidak bisa ya. dihindari. Yang kedua, isi DPRD itu adalah politisi, bukan majlis taklim. Ya. Jadi kalau ada isu-isu lain, misalnya di luar soal pansus, itu perkara biasa. Misalnya ada kekhawatiran ini menjegal Anies atau ada isu tentang pemakzulan. DPRD saya kira tidak punya otoritas untuk memakzulkan Anies. Anies itu dipilih langsung perlu dicatat itu ya. Betul. Okay. Jadi Anies itu dipilih langsung oleh rakyat Jakarta. Kecuali misalnya Anies melakukan kejahatan. Jadi proses-proses politik melalui DPRD bisa. Tapi yang paling penting, pansus ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menginvestigasi sebenarnya persoalan-persoalan bagaimana cara mengantisipasi banjir. Kan itu sebenarnya Mas Bayu. Ya. Apalagi selama ini misalnya Anies selalu dipersepsikan sebagai gubernur yang tidak bekerja. Tidak punya solusi, tidak punya rekayasa terhadap dampak banjir yang cukup ekstrim dimulai 1 Januari sampai saat ini. Nah, dalam forum pansus kan tentu Anies akan dikuliti apa saja yang sudah dilakukan sebenarnya sehingga banjir yang cukup luar biasa terjadi 5 kali dalam 2 bulan ini, sehingga persepsi publik yang selama ini menyatakan Anies tidak bekerja, yang menyatakan Anies gubernur kata-kata, bisa dibuka. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan? Jadi justru ini menjadi momen untuk kemudian melakukan sebutlah pembelaan diri. Betul. Atau kemudian mengatakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan. Betul. Apakah Anies misalnya melakukan normalisasi atau naturalisasi sungai? Apakah Anies misalnya membeli begitu banyak pompa untuk menyedot genangan air yang cukup luar biasa dan seterusnya. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya tidak di-tracking dengan baik publik. Itu yang kemudian membuat kenapa pansus itu penting. Melihat apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Anies maksimal atau tidak. Jadi menurut saya pansus ini sebenarnya adalah satu panggung pembuktian bagi Anies. Bahwa selama 2 tahun dia sudah bekerja untuk Jakarta, terutama untuk mengatasi banjir. Sekaligus membungkam para kritikusnya bahwa dia adalah gubernur yang tidak bekerja. Jadi pansus ini harus dimaknai biasa-biasa saja. Bukan hanya soal bagaimana Anies mengklarifikasi kerjanya. Yang kedua, pansus ini kan tidak punya ikatan politik apapun yang bisa membuat Anies harus ketakutan. Sudah begitu banyak rekomendasi pansus di DPR, di DPRD yang tidak dilaksanakan. Di DPR pusat misalnya ada rekomendasi pansus Pelindung 2. Ya, itu satu hal lagi bahwa kemudian nanti hasil pansusnya, saya ke Mas Gembong dan Mbak Sita bisa meneruskan. Hasil pansus itu rata-rata adalah sebuah rekomendasi yang boleh dijalankan, boleh tidak kemudian. Apa kemudian urgensinya bagi publik kemudian berharap pada pansus ini, Mas Gembong? Pertama, walaupun titik akhirnya kita sepakati dulu. Titik akhirnya rekomendasi. Rekomendasi bisa dijalankan, bisa tidak. Itu ada daya tekan yang relatif lebih lah ketika hasil rekomendasi pansus. Kenapa mesti kita jalanin? Karena kita ingin ada semacam pemahaman yang sama dulu terhadap persoalan banjir. Dalam menyampaikan frekuensi ini kan perlu kita duduk bareng. Dari legislatif dan eksekutif dulu. Forumnya nggak bisa hanya katakanlah rapat-rapat kerja antar komisi dan lain. Itu kan sepotong-sepotong, Mas. Nah, kita melalui pansus ini bisa secara paralel bersama-sama kita duduk bareng. Niat kita yang paling penting di situ. Sehingga harapan kita adalah hasil rekomendasi tadi bisa membedah persoalan-persoalan Jakarta dan cara penuntasannya. Itu loh. Paling krusial yang kita hadapi sekarang yang sama-sama kita lihat adalah sampai dengan hari ini antara pusat dan daerah. Contoh saya tadi sampaikan Mas Adi ya.
Antara soal istilah saja berbeda. Naturalisasi dan normalisasi. Apapun istilahnya terserah, tetapi yang terpenting adalah hari ini yang kita butuhkan adalah eksekusi. Ya. Mau naturalisasi kek, mau normalisasi silahkan, tetapi eksekusinya harus. Karena kalau selama ini kita ingat ya, banjir ini kan 5 tahunan. Ya. Sekarang sudah nggak berlaku lagi 5 tahunan. Ya. Bahkan lebih cepat dari kurang dari 5 tahun. Ya, 2 bulan sudah 5 kali kan itu loh. Ya. Gitu. Mbak Zita, satu hal bahwa ya rekomendasi. Saya terima pendapat dari Mas Gembong bahwa ini rekomendasi, tapi yang penting kemudian permasalahannya jelas begitu bagi semua pihak. Oh, Jakarta itu kurang A, kurang B, harus dilakukan ini dan itu begitu. Kalau ya itu sudah ketemu, bagaimana kemudian itu bisa dilaksanakan? Jadi gini, pansus itu tadi betul, kita kan di DPRD ada 5 komisi. Isu banjir itu dibagi di berbagai macam SKPD. Kalau kita nunggu di komisi A, B, C, masing-masing diskusi nggak akan ketemu. Jadi pansus adalah sebuah wadah yang memiliki kekuatan politik dan kekuatan hukum untuk tujuannya adalah mencari solusi. Dan itu terbuka nanti. Nah, nanti bagaimana rekomendasi itu sehingga terang benderang di publik apa yang direkomendasikan oleh DPRD. Sehingga bila itu nanti terulang lagi di 2021, terbuka. Ini rekomendasi pusat, ini rekomendasi DPRD, ini yang dilakukan Pemprov DKI. Karena kita punya kapasitas, Mas. Kapasitas kita bukan eksekusi. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi dan pengawasan. Yang mengeksekusi adalah Pemprov. Jadi ini hal yang terbaik menurut saya bisa dilakukan DPRD pada saat ini. Oh ya, dengan segala fungsinya DPRD nanti menelaah ini semua. Betul. Dan rekomendasinya disampaikan. Ya, karena kita eksekusinya akan tetap pada kita nggak bisa melakukan langsung, kita nggak pegang anggaran, kita hanya bisa analisa, evaluasi dan dalam bentuk rekomendasi ya mudah-mudahan nanti didengarkan oleh Pak Gubernur kita. Nah, berkaitan dengan itu banyak sekali pansus di DPRD maupun bahkan di DPR pusat yang nggak jalan. Anda menganalisa ini beberapa kali bersama kami juga untuk beberapa topik kan, Mas Hadi. Apa sih yang membuat kemudian satu kali ini saja dengan begitu banyak dampaknya kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya, ada kelegoan begitu dari eksekutif nanti menerima rekomendasi dan mencoba menjalankan. Kalau dari 10, 5 saja begitu dijalankan misalnya. Apa yang membuat itu bisa dilakukan? Saya kira kuncinya sederhana. Persoalan banjir itu bukan hanya persoalan Anies. Tapi menjadi persoalan semua partai, menjadi persoalan semua fraksi dan semua stakeholder pengambil kebijakan di Jakarta. Kuncinya apa? Yaitu menghilangkan syak wasangka, menghilangkan perasaan-perasaan suudzon. Seakan-akan pansus ini adalah alat untuk menjatuhkan Anies. Jadi gimana nih? Kita bentuk majelis taklim aja daripada pansus atau gimana? Begitu. Kan problemnya begini, banjir ini rasa pilpres. Banjir dikaitkan dengan Anies yang akan maju 2024. Banjir akan dipolitisir dan seterusnya. Saya kira Belanda masih jauh. Pilpres masih panjang. Harus melalui jalan yang berliku dan yang sudah dekat dan malah sudah datang itu banjir. Jadi kita selesaikan banjir dulu. Kuncinya adalah bagaimana banjir ini menjadi persoalan kita bersama. Bukan hanya persoalan Anies, tapi persoalannya Pak Gembong, persoalannya Mbak Sita, Mas Bayu dan saya juga. Setuju. Ini yang kemudian harus selesai perdebatan tentang mau menjegal Anies atau tidak. Ini Jakarta dan banjir kalau dijadikan komoditas politik dolim sebenarnya, Mbak. Dan nggak layak untuk diteruskan bahwa ini seakan-akan untuk mendelegitimasi politik tertentu. Jadi itulah yang saya kira pansus biar ada gunanya, biar pansus tidak dicuekin rekomendasinya. Saya kira tujuan utama adalah mencari solusi jalan keluar dari banjir ini. Karena banjir ini kan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Nabi Nuh sekalipun tidak bisa menghindar dari banjir. Tapi bagaimana rekayasa mengantisipasi korban banjir itu jauh lebih penting. Misalnya banjir cuma dalam waktu 2 jam, 3 jam surut. Dengan memperbanyak misalnya membeli pompa lebar naturalisasi dan seterusnya. Ini yang saya kira memang harus. Jadi syahwat politiknya dalam konteks meredam banjir harus dihilangkan. Nanti saya mau tanya itu terutama ke Mas Gembong dari PDI Perjuangan. Supaya masih rasa pilpres nggak? Saya mau tanya. Atau sudah jalan-jalan rasa pilpres? Mbak Zita juga boleh menanggapi nanti. Tapi saya mau begini, masyarakat di beberapa media sosial mengatakan, sudahlah ini biarkan saja pemerintah pusat, Mas Gembong, Mbak Zita, pemerintah pusat turun tanganlah sekarang. Masyarakat sudah memohon kepada pemerintah pusat untuk turun tangan. Jadi tadi saya garis bawahi hubungan pusat dengan daerah tadi. Saya ingin lihat nanti ke depan apakah dari pansus ini juga akan terbuka ke arah sana. Tetap bersama kami untuk jawabannya dari anggota DPRD DKI. Kami segera kembali.